Halo guys, balik lagi dengan Tokunime. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah episode spesial dari series Pokemon XY yang berjudul Pokemon Mega Evolusi. Cerita utama pada film ini menjelaskan mengenai tentang perubahan Pokemon yang disebut dengan Mega Evolusi. Dan cerita pada film ini juga berpusat pada seorang trainer muda yang bernama Alan dan Pokemonnya Charizard yang memiliki tujuan untuk mengalahkan semua Pokemon Mega Evolusi agar bisa menjadi yang terkuat. Dan berikut seluruh alur cerita Pokemon Mega Evolusi versi Tokunime. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya Alan bersama Charizard menantang seorang trainer yang bernama Ayaka dengan Pokemonnya Absol. Terjadilah pertarungan antara Charizard melawan Absol. Tujuan dalam pertarungan ini, Alan ingin mengalahkan semua trainer yang memiliki Pokemon Mega Evolusi agar ia bersama partnernya Charizard bisa menjadi jauh lebih kuat. Hingga akhirnya, Ayaka pun menggunakan kekuatan Keystone untuk mengevolusikan Absol menjadi Mega Absol. Begitupun juga dengan Alan yang sama mengevolusikan Charizard menjadi Mega Charizard X. Menurut penjelasan dari Bulbapedia, bahwa yang dimaksud dengan Mega Evolusi adalah perubahan sementara yang terjadi di saat pertarungan Pokemon berlangsung. Untuk bisa melakukan Mega Evolusi, dibutuhkan dua item utama, yaitu Keystone yang dipakai oleh trainer dan Mega Stone yang dipakai oleh Pokemon. Nah, masing-masing Pokemon memiliki Mega Stone-nya sendiri, jadi berbeda-beda untuk setiap Mega Stone. Selain itu juga, Pokemon yang melakukan Mega Evolusi dapat berubah tipe, contohnya Charizard yang tipe api dan terbang saat Mega Evolusi berubah menjadi tipe naga dan api. Menurut penjelasan dari Profesor Platane bahwa Mega Evolusi terjadi karena adanya hubungan kuat antara trainer dan partner Pokemonnya. Setelah berakhirnya pertarungan tersebut, kita diperlihatkan sekilas latar belakang dari Alan yang ternyata merupakan seorang asisten dari Profesor Platane yang memutuskan untuk melakukan petualangan bersama partnernya saat itu Charmander untuk mengungkap misteri terkait Mega Evolusi. Singkat cerita, dalam petualangan awalnya, partner dari Alan yaitu Charmander telah berevolusi menjadi Charmeleon hingga akhirnya ia mendapatkan Keystone dan Mega Stone Charizard X dari Puradari yang memberikannya kepada Alan. Setelah Puradari memberikan dua item tersebut, ia memberitahu Alan agar menjadi yang terkuat bersama partner Pokemonnya, yaitu Charizard. Maka dari itu, dalam petualangannya, Alan memiliki beberapa tujuan, yaitu menjadi yang terkuat bersama Charizard dengan mengalahkan semua Pokemon Mega Evolusi dan mengungkap misteri mengenai kekuatan Mega Evolusi. Dalam perjalanan petualangannya, Alan juga bertemu dengan seorang anak perempuan yang bernama Manon, yang merupakan seorang trainer pemula dengan Pokemonnya Chespin, yang akhirnya ia ikut berpetualang dengan Alan karena ia mengagumi sosok dari Alan. Singkat cerita, Alan pun sampai di sebuah reruntuhan kuno dan ia pun mendapatkan Mega Stone lainnya. Akan tetapi, muncul seorang trainer Pokemon yang datang menantang Alan dengan taruhan Mega Stone tersebut. Alan pun menerima tantangan tersebut dan ia pun mengeluarkan partner terbaiknya, yaitu Charizard, untuk melawan Garchomp yang merupakan Pokemon dari trainer yang menantang Alan. Nah, mereka berdua pun menunjukkan wujud Mega Evolusi dari masing-masing Pokemonnya.
Setelah berakhirnya pertarungan tersebut, Alan bersama Manon melanjutkan kembali perjalanannya menuju sebuah kota demi menantang seorang trainer Pokemon tangguh yang merupakan seorang Elite Four. Nah, menurut penjelasan dari Bulbapedia bahwa yang dimaksud dengan Elite Four adalah 4 pelatih Pokemon terbaik di Liga Pokemon Regional. Dalam sebuah game Pokemon, Elite Four bisa ditantang setelah seorang trainer mendapatkan ke-8 rencana, dan masing-masing setiap Elite Four memiliki tipe Pokemon yang berbeda-beda dengan level Pokemonnya yang sama, yang artinya tim Pokemonnya berada dalam level terkuat. Kembali ke cerita, akhirnya Alan dan Manon sampai di kota yang mereka tuju, dan Alan pun bertemu dengan seorang Elite Four yang akan ia tantang, yaitu Jumi, pengguna Pokemon tipe air dengan pattern Pokemon terkuatnya yaitu Blastoise. Alan pun bersama Charizard menantang Jumi untuk pertarungan Pokemon. Dalam pertarungan awal ini, Alan pun langsung menunjukkan Mega Charizard X-nya.勝負ありました。四天王には及ばないか。見事でした。 Setelah berakhirnya pertarungan tersebut, Alan bersama Manon melanjutkan kembali perjalanannya yang saat ini akan berkunjung ke daerah Hoenn untuk meneliti sebuah reruntuhan kuno yang memiliki keterkaitan dengan rahasia Mega Evolusi. Sesampainya di daerah Hoenn, Alan pun bertemu dengan seorang trainer Pokemon tangguh yaitu Daigo yang merupakan seorang juara Liga Pokemon dari daerah Hoenn. Dalam pertemuan ini, Alan pun menantang Daigo untuk pertarungan Pokemon dengannya. Daigo pun menerima tantangan Alan dengan mengeluarkan Pokemon terkuatnya yaitu Shiny Metagross. Nah, Shiny Pokemon sendiri merupakan Pokemon yang memiliki perbedaan dengan jenis Pokemon pada umumnya, dan salah satu perbedaannya terdapat dari warnanya, sehingga Shiny Pokemon termasuk langka. Dalam pertarungan ini, Alan pun segera menunjukkan Mega Charizard X-nya. Akan tetapi, serangan awal dari Charizard X bisa ditahan oleh Metagross, hingga akhirnya Daigo pun menunjukkan Mega Evolusi dari Pokemonnya yaitu Mega Metagross. Setelah itu, Mega Metagross pun menyerang Charizard X dan serangannya dapat melemahkan Charizard X. Maka dari itu, Alan pun meminta agar Charizard X terus menyerang Mega Metagross agar Daigo tidak punya kesempatan untuk menyerang balik. Di saat mereka akan beradu serangan, ternyata serangan mereka berdua dihentikan oleh kemunculan Pokemon misterius yaitu Viroar yang ternyata Pokemon milik Puradari. Puradari pun menjelaskan maksud kedatangannya kepada Daigo yaitu untuk bekerja sama memecahkan misteri sumber Mega Evolusi, karena menurut informasi yang ia dapatkan dari hasil penelitiannya bahwa daerah Hoenn memiliki keterkaitan dengan kemunculan Mega Evolusi di daerah Kalos. Dengan berbekal informasi yang dimiliki oleh Puradari dan Daigo dari sebuah prasasti kayu yang intinya isi dari prasasti kayu tersebut menjelaskan jalan menuju sumber Mega Evolusi yang dapat dibuka dengan menggunakan 2 buah keystone. Dengan menggunakan keystone milik Alan dan Daigo, akhirnya jalan menuju sumber Mega Evolusi terbuka. Sesampainya di tempat tersebut, akhirnya mereka menemukan sumber Mega Evolusi yaitu Megalith Legendaris yang berbentuk batu raksasa. Menurut Puradari bahwa Megalith ini adalah sumber Mega Evolusi, hal tersebut dibuktikan dengan adanya respon dari keystone milik Alan, dan menurut Alan bahwa Megalith ini memiliki energi cahaya yang sama dengan Mega Stone. Selain itu juga, Megalith tersebut memancarkan sinar yang kuat yang akhirnya mengundang Rayquaza serta membuat Rayquaza Mega Evolusi. Selain itu juga, di satu sisi, kemunculan dari Megalith tersebut juga telah membangunkan Pokemon legendaris lainnya yaitu Kyogre dan Groudon. Rayquaza yang telah berevolusi Mega mengamuk dan menyerang semuanya yang ada di tempat tersebut. Dalam situasi ini, Alan bersama Daigo bekerja sama dengan bantuan Pokemon Mega mereka. Akan tetapi, Pokemon mereka bukanlah tandingan untuk melawan Pokemon legendaris seperti Mega Rayquaza, sehingga dengan mudahnya Rayquaza mengalahkan Pokemon mereka
mereka berdua. Setelah kejadian itu, Mega Rayquaza pun menghilang. Begitupun dengan keberadaan dari Megalit yang menghilang juga. Nah, setelah kejadian tersebut, Puradari menemukan kembali keberadaan dari Megalit yang saat ini muncul di pantai kota Kanazumi. Alan pun bersama dengan Daigo serta Manon berencana untuk pergi ke kota Kanazumi untuk meneliti kembali energi dari Megalit tersebut serta berusaha untuk menghentikan bencana yang akan datang, yaitu kemunculan dari dua Pokemon legendaris, Kyogre dan Groudon. Akhirnya, Alan bersama Manon telah sampai di kota Kanazumi. Sesampainya di kota tersebut, mereka pun menemui Daigo yang berada di perusahaan keluarganya, yaitu di perusahaan Depon. Di dalam perusahaan tersebut, Daigo menjelaskan mengenai legenda kuno dari daerah Hoenn, yaitu mengenai Groudon yang dikenal sebagai Pokemon penguasa daratan, serta Kyogre, Pokemon penguasa lautan. Dan mereka berdua dikenal sebagai rival, karena bila mana dua Pokemon tersebut bertemu, maka akan terjadi pertarungan yang akan membawa bencana besar terhadap bumi. Selain itu juga, kedua Pokemon legendaris tersebut bangkit kembali dengan kekuatan penuhnya yang disebut dengan perubahan Primary Person yang disebabkan oleh kemunculan Megalit sebelumnya. Nah, merujuk pada penjelasan dari Bulbapedia bahwa yang dimaksud dengan Primary Person adalah sebuah perubahan kuno yang terjadi pada Pokemon. Pada perubahan ini dikatakan bahwa mengembalikan kekuatan sejati Pokemon karena menyerap energi alam untuk meningkatkan kekuatannya. Debut pertama kali perubahan ini terjadi di series game Pokemon Omega Ruby dan Alpha Sapphire. Akhirnya, Alan bersama Daigo pergi ke tempat di mana dua Pokemon legendaris tersebut akan saling bertemu, dan mereka berdua pun berencana untuk menghentikan kedua Pokemon legendaris tersebut dengan Pokemon Mega mereka. Sementara itu, Manon menyaksikan dari kapal pertarungan untuk menghentikan Groudon dan Kyogre. Alan bersama Charizard X-nya berusaha melawan Primal Groudon, sementara itu Daigo dan Mega Metagross melawan Primal Kyogre. Dalam pertarungan tersebut diperlihatkan bagaimana pertarungan luar biasa antara dua Pokemon Mega Evolusi melawan dua Primal Pokemon legendaris tersebut. Selain itu juga, pertarungan ini bertujuan untuk menghentikan bentrokan antara dua Pokemon legendaris tersebut serta berusaha untuk mengamankan Megalit dari dua Pokemon legendaris tersebut. Hingga akhirnya Charizard X milik Alan berhasil dikalahkan oleh serangan dari Primal Groudon. Selain itu juga, Mega Metagross milik Daigo juga telah dikalahkan oleh Primal Kyogre. Dalam situasi yang semakin buruk, ternyata muncul masalah baru, yaitu kemunculan dari Mega Rayquaza yang akhirnya ikut bertarung melawan dua Pokemon Primal tersebut. Dan dalam pertarungan tersebut, Rayquaza berhasil menyerang terak Primal Kyogre dan akhirnya berhasil mengalahkan dua Pokemon Primal tersebut. Setelah itu, Mega Rayquaza pun mengklaim bahwa Megalit tersebut adalah miliknya. Hingga akhirnya muncul sebuah kapal selam yang segera mengamankan keberadaan Megalit tersebut. Dan ternyata tindakan tersebut dilakukan oleh Puradari. Setelah diamankannya Megalit tersebut oleh Puradari dengan dibawanya ke daerah Kalos, maka Rayquaza pun kembali ke bentuk normal dan akhirnya ia pun pergi. Nah, akhirnya bencana besar yang akan terjadi di daerah Hoenn berhasil dihentikan karena usaha dari Alan serta yang lainnya. Sementara itu, pada pagi harinya, Manon kaget bahwa Alan telah kembali ke Kalos sementara ia ditinggalkan. Menurut Daigo bahwa Alan melakukan hal itu karena ia tidak ingin Manon terlibat bahaya kembali bila terus bersamanya. Setelah itu, Daigo pun berniat mengantarkan Manon kembali ke Kalos serta ia juga berniat berkunjung ke lab dari Puradari untuk melihat Megalit yang telah diamankan di Kalos oleh Puradari. Nah, sementara itu di Kalos, Alan yang bertemu dengan Puradari meminta bantuannya untuk mengumpulkan para trainer kuat dengan Pokemon Mega Evolusi karena Alan ingin terus bertambah kuat bersama Charizard setelah Charizard miliknya dikalahkan oleh para Pokemon legendaris di daerah Hoenn. Pada pertarungan awalnya, Alan bersama Charizard X melawan seorang trainer Pokemon dengan partnernya yaitu Mega Tyranitar. Dengan mudahnya, Alan bersama dengan Charizard X mengalahkan lawannya tersebut. Setelah berakhirnya pertarungan awal tersebut, kedepannya Alan bersama Charizard X akan berhadapan dengan 10 trainer pengguna Pokemon Mega Evolusi. Yaps, akhirnya waktu yang ditunggu oleh Alan sudah tiba, yaitu pertarungan melawan 10 trainer pengguna Pokemon Mega Evolusi. Selain itu juga, dalam pertarungan ini Alan tidak boleh kalah. Kalau ia kalah, maka Keystone dan Megastone harus dikembalikan kepada Puradari. Hal itu sebagai tantangan dalam pertarungan Pokemon ini. Nah, dimulailah pertarungan awal dari Alan bersama Charizard X-nya melawan seorang trainer Pokemon dari Mega Venusaur.
Di satu sisi, ternyata Daigo bersama Manon telah sampai di tempat lab Puradari yang berada di daerah Kalos. Sementara itu, Manon berniat untuk melihat pertarungan dari Alan melawan 10 trainer Pokemon, dan Daigo berencana melihat Megalith legendaris yang sudah diamankan di lab Puradari. Di dalam lab tersebut, Puradari pun menjelaskan tujuannya mengamankan Megalith tersebut, yaitu agar peristiwa seperti di daerah Hoenn tidak terulang kembali. Selain itu juga, pertarungan kedua dari Alan sudah dimulai, di mana Charizard X berhadapan dengan Mega Alakazam. サイコカッタードラゴンクロー火炎放射 あと一人だぞ Setelah Alan menang berturut-turut bersama Charizard X-nya, ternyata Manon datang menemui Alan dan ia meminta Alan untuk berhenti karena ia takut Alan kalah di pertarungan berikutnya karena lawan selanjutnya ada seorang Elite Four. Alan pun mengatakan agar Manon segera pergi karena dianggap mengganggu pertarungan Pokemonnya, dan akhirnya Manon pun pergi dengan keadaan yang sedih. Di satu sisi, kita diperlihatkan bahwa Pokemon milik Manon yaitu Chespin merasakan hal aneh di lab Puradari, dan akhirnya ia pun menemukan keanehan tersebut di ruangan uji coba lab. Nah, di dalam lab tersebut ternyata sedang dilakukan uji coba terhadap core dan sel dari Pokemon legendaris dari daerah Kalos, yaitu Zygarde. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memanggil Zygarde dan mengendalikannya secara paksa. Chespin yang berada di sana ternyata terkena dampak dari uji coba tersebut yang membuatnya kehilangan tenaganya. Di sisa tenaganya yang masih ada, Chespin berusaha menyelamatkan core dari Zygarde yang disebut dengan Jet-1 karena jumlahnya ada 2 core di mana Jet-2 belum ditemukan, dan akhirnya Jet-1 berhasil kabur karena bantuan dari Chespin. Sementara itu, pertarungan terakhir dari Alan akan segera dimulai di mana ia akan berhadapan dengan seorang Elite Four yaitu Pakira, pengguna Pokemon tipe api. エルガー最後の相手にとって不足はないエルガーメガ進化悪の波動ドラゴンクロー噛み砕くサドルいっけーブラストバーン Nah, akhirnya Alan pun bersama Charizard berhasil mengalahkan 10 Pokemon Mega Evolusi, dan ia pun sudah membuktikan kepada Puradari bahwa ia akan menjadi yang terkuat dan layak menggunakan Keystone dan Mega Stone Charizard X. Di satu sisi, Alan pun mendengar kabar buruk bahwa Chespin milik Manon dalam keadaan kritis, di mana Pokemon tersebut mengalami koma. Puradari pun memberikan saran kepada Alan kalau ia ingin menyelamatkan Pokemon tersebut, maka ia harus mengumpulkan energi Mega Evolusi dengan terus bertarung melawan semua Pokemon Mega Evolusi agar bisa menyelamatkan Chespin. Alan yang ingin melihat Manon kembali ceria, ia pun memutuskan akan memulai petualangan barunya dengan mengalahkan semua trainer Pokemon yang memiliki Pokemon Mega Evolusi. Nah, cerita pun ditutup dengan diperlihatkannya Alan yang dalam petualangannya terus bertarung melawan trainer dari Pokemon Mega Evolusi. Oke guys, itu dia seluruh alur cerita dari Pokemon Mega Evolusi. Selain itu juga bisa dikatakan bahwa episode spesial ini menjawab beberapa pertanyaan atau plot hole dari cerita aslinya di series Pokemon XYZ. Pertama, mengenai alasan mengapa Greninja Satoshi bisa dikalahkan oleh Charizard X. Ternyata di satu sisi, Alan dan Charizard X sudah banyak menghadapi Pokemon tangguh, mulai dari Pokemon Mega Evolusi sampai Pokemon legendaris, sehingga dalam pertarungan Liga Pokemon tidak heran bahwa Alan bersama Charizardnya berada di level atas. Kedua, menjelaskan juga mengapa Alan membantu rencana Puradari, karena Alan ingin menyelamatkan Pokemon dari Manon, dan ia pun juga tidak tahu bahwa pertarungannya melawan Pokemon Mega Evolusi adalah untuk menyempurnakan rencana dari Puradari, yaitu untuk mengendalikan Zygarde dengan mengumpulkan energi Mega Evolusi.
Terima kasih banyak guys sudah menonton pembahasan ini sampai habis. Semoga video ini dapat memberikan penjelasan dan informasi mengenai gambaran cerita dari Pokemon Mega Evolusi. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.